Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan membahas materi tentang rang eksperimen. Tentunya saya di sini tidak sendiri. Perkenalkan, nama saya Sheila Felisa dan rekan saya Latifah Zahra. Pertama-tama izinkan saya membahas tentang apa sih korelasi rang eksperimen. Pada korelasi rang eksperimen, data yang akan dikorelasikan berasal dari sumber data yang tidak sama. Jenis data yang akan dikorelasikan berasal dari data ordinal dan variabel, tidak harus didistribusi normal. Data yang digunakan pada korelasi ini adalah data berskala ordinal. Nilai korelasi rang eksperimen juga sama, yaitu berada di antara RHO lebih besar dari -1 dan RHO lebih kecil dari 1. Bila nilai RHO sama dengan 0, berarti tidak ada korelasi, tidak ada hubungannya antara variabel independen dan dependen. Jika nilai RHO sama dengan +1, berarti terdapat hubungan yang positif antara variabel independen dan dependen. Apabila nilai RHO sama dengan -1, berarti terdapat hubungan yang negatif antara variabel independen dan dependen. Berikut adalah tabel dari interpretasi nilai RHO. Sekarang adalah cara mencari nilai RHO. Rumus RHO sendiri adalah sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat per N buka kurung N kuadrat min 1 tutup kurung. RHO adalah koefisien korelasi rang eksperimen. D kuadrat adalah rang yang dikuadratkan. N adalah banyaknya data atau sampel. Langkah-langkahnya yaitu pertama, jumlahkan skor item-item di tiap variabel untuk mendapatkan skor total variabel. Kedua, lakukan ranking skor total X atau RX dan ranking total Y atau RY. 3. Cari nilai D, yaitu selisih antara RX dikurang RY. 4. Cari nilai D2, yaitu kuadrat D atau selisih dari RX kurang RY. Selanjutnya, koefisien determinasi. Koefisien determinasi biasanya dinyatakan sebagai beberapa besar kemampuan semua variabel bebas atau X dalam menjelaskan varians dari variabel terkaitnya Y. Secara sederhana, koefisien determinasi ini terhitung dengan mengkuadratkan nilai koefisiennya R. Rumus dari koefisien determinasi ini adalah KD sama dengan R besar sama dengan R kuadrat dikali 100%. KD atau R biasanya nilai koefisien determinasi, R kecil merupakan nilai koefisien korelasi. Nilai R square akan selalu meningkat dengan adanya penambahan variabel bebas dalam satu model. Hal ini akan menimbulkan bias, karena jika ingin memperoleh model dengan R tinggi, seorang penelitian dapat dengan sembarangan menambahkan variabel bebas dan nilai R akan meningkat tak tergantung apakah variabel bebas tambahan itu berhubungan dengan variabel terikat atau tidak. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Latifah. Dipersilakan. Selanjutnya adalah uji signifikan atau uji Z. Rumusnya adalah RHO sama dengan 1 per akar N-1. RHO-nya ini adalah nilai korelasi rang eksperimen dan N-nya ini adalah banyaknya data. Z hitung lebih dari atau sama dengan Z tabel, berarti HO-nya ini ditolak dan HA-nya diterima. Bagaimana sih cara membaca tabel Z? Yang pertama itu adalah menentukan taraf keyakinan penelitian. Misalnya nih 95%, berarti sisanya itu adalah interval keyakinannya, yaitu 5%. Atau kalau didesimalkan menjadi 0,05. Kemudian yang kedua adalah menentukan uji yang digunakan, 1 atau 2 sisi. Uji satu sisi ini berarti terdapat hubungan positif atau negatif. Sedangkan uji dua sisi terdapat hubungan namun belum ditentukan positif atau negatif. Kalau uji dua sisi atau two-tailed, maka lihat tabel Z
Maka kalau di barisnya itu adalah digit per 10, sedangkan di kolomnya itu adalah digit ke 100. Misalnya nih, kita dapat Z hitung yaitu 2,13. Maka 2,1 ditambah 0,03 kan buat mendapatkan angka 2,13. Maka kita cari nih 2,1-nya di bagian baris dan 0,03-nya kita cari di bagian kolom. Dan hasilnya yang didapat di Z tabel itu adalah 0,4834 seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini ada tabel ya, ada kedisiplinan atau X, terus ada kinerja atau Y, rank juga ada. Kita langsung masuk ke cara bagaimana menghitungnya. Langkah-langkah pengerjaannya, yang A itu uji korelasi rank Spearman. Rumusnya yaitu RHO sama dengan 1 min 6 total dari atau jumlah dari D kuadrat per N dalam kurung N kuadrat min 1. Terus angka-angka yang dari tabel tadi kita masukin ke rumus-rumusnya. Berarti RHO sama dengan 1 min 6 dikali 3 1,5 per 10 dalam kurung 10 kuadrat min 1. Terus kita dapat 1 min 189 per 990 dan hasil akhirnya RHO adalah 0,8091. Atau kalau misalnya dibuletin jadi 0,81. Nah, nilai 0,81 ini kalau berdasarkan tabel interpretasi yang ada di awal tadi itu dikategorikan kuat. Selanjutnya adalah koefisien determinasi. Yaitu kita tinggal masukin rumus-rumusnya yaitu RHO kuadrat dikali 100%. Nah, tadi nilai RHO-nya ini kita kuadratin 0,81 kuadrat dikali 100%. Yaitu hasilnya 0,66 kali 100%, hasilnya 66%. Artinya, variabel kinerja ini dipengaruhi oleh variabel kedisiplinan senilai 66%. Dan sisanya adalah 34% dipengaruhi oleh variabel yang lain. Lanjut ke yang C, yaitu uji hipotesis. Kita masukin aja nih angka-angkanya, 0,81 per 1 per akar 10 min 1. Hasilnya didapat 2,5. Berarti Z tabelnya ini yaitu 0,495. Nah, dari hasil situ kan, Z hitungnya itu kita dapat 2,5. Berarti otomatis lebih besar atau sama dengan dari Z tabel, maka HO-nya ini ditolak dan HA-nya diterima. Artinya, ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara kedisiplinan dan kinerja, atau kata lainnya X dan Y, seperti itu. Nah, korelasi rank Spearman ini selain manual, kita juga dapat menghitungnya melalui aplikasi SPSS. Yang pertama itu langkahnya adalah menyiapkan data yang akan dihitung. Misalnya ada data yang ada di Excel, kalian tinggal input di aplikasi SPSS. Misalnya di sini ada variabel kedisiplinan dan kinerja. Tinggal masukin nih angkanya, ada 75, 45, 44 dan seterusnya, seperti itu. Lanjut ke yang kedua adalah klik analyze, habis itu correlate, dan lanjut bivariate. Dia masuk ke yang ketiga adalah hitung ke variabel sebelah kanan. Nah, kan tadinya ada di sebelah kiri nih, kita tinggal pindahin ke variabel yang sebelah kanan, kedisiplinan dan kinerja. Setelah itu kita yang Pearson-nya ini kita ilangin nih checklistnya, dan di bagian Spearman-nya ini kita checklist. Terus two-tailed secara dua sisi, dan diklik flag significant correlation. Abis itu klik OK. Dan untuk hasil RHO-nya ini juga sama ya dengan yang secara manual dan secara lewat aplikasi SPSS, maksudnya nggak beda jauh gitu. Dan sama-sama tergolong kuat ya untuk interpretasi nilai RHO-nya. Oke, untuk uji signifikan ini kan syaratnya kalau kurang dari 0,05 itu berarti menolak HO, dan juga terima HA, berarti terdapat korelasi antara variabel kedisiplinan dengan kinerja. Sedangkan kalau nilai signifikannya lebih dari 0,05 berarti tolak HA dan juga terima HO. Tidak terdapat korelasi antara variabel kedisiplinan dengan kinerja. Seperti yang kita dapat nih, kita dapatnya 0,005 berarti hasilnya itu adalah kurang dari 0,05.
Maka dapat disimpulkan artinya yaitu HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Berarti ada korelasi nih antara kedisiplinan dengan kinerja, atau kata lain antara X dengan Y. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya kami mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.